Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mohon Mbak Eda untuk memimpin berdoa. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih pada semangat semuanya? Masih. Oke, Ibu minta tolong tengok teman di kanan kalian, kiri kalian, depan dan belakang. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semuanya. Baik, Ibu cek dengan presensi ya. Mbak Gina Merli, Mas Ikhwanuddin, Mbak Rizka Nurul Judayati. Alhamdulillah hadir semua. Baik, pada pertemuan siang hari ini kita akan belajar tentang Z dan perubahannya. Di mana di sini ada Z padat, Z cair, dan Z gas. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang Z dan perubahannya? Gunanya untuk supaya kita dapat mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan sifat dan keadaan partikel pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud Z dan sifat Z. Dan yang ketiga, kita dapat mengembangkan sikap-sikap yang dengan bekerja sama dengan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi perubahan Z sebagai perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada, ayo kita diskusi. Ada 5 pertanyaan di sini. Tapi mungkin kita tidak menjawab pertanyaan ini, kita simpan dulu dan kita mulai ke pembelajaran untuk menjawab 5 pertanyaan di sini. Z itu merupakan zat yang padat, seperti di sini ada gambar contohnya yaitu kayu dan batu. Nah, zat padat ini berbentuk tetap, volumenya juga tetap, lalu partikelnya itu rapat dan teratur. Yang kedua, di sini ada wujud zat cair. Berbeda dengan zat cair tadi, sesuai dengan wadahnya, namun volumenya tetap. Dan partikel pada zat cair ini lebih rendah dibandingkan dengan zat padat. Dan partikelnya bisa bergerak, seperti air yang mengalir. Itu kan partikelnya bisa bergerak. Lalu yang selanjutnya di sini ada wujud gas. Nah, wujud gas ini memiliki sifat yaitu bentuk dan volumenya dapat berubah. Lalu ciri-cirinya yaitu partikelnya sangat renggang dan dapat bergerak bebas, berbeda dengan wujud zat padat dan wujud zat cair. Zat gas ini lebih renggang dibanding keduanya. Nah, contoh dari wujud gas ini yang pertama ada angin dan yang kedua ada uap air. Selanjutnya, selain terdapat wujud zat yaitu padat, cair, dan gas, di sini juga ada beberapa jenis perubahan wujud zat. Yang pertama ada perubahan wujud yaitu mencair. Nah, apa sih mencair ini? Mencair ini merupakan perubahan wujud zat dari zat padat menjadi cair karena menerima energi panas. Contohnya dari es batu, lalu es batu itu mencair menjadi air. Dan yang kedua ada membeku. Membeku itu kebalikannya dari mencair, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Seperti ketika kita mendidihkan air, memasak air, itu kan ada uap-uapnya. Nah, ini itu terjadi karena adanya si air menerima energi panas sehingga menghasilkan uap. Yang selanjutnya ada mengembun. Mengembun ini ketika kita di pagi hari, di sekitar rumah kita kan ada rumput. Kadang-kadang di pagi hari rumput-rumput itu basah. Itu namanya mengembun. Mengembun itu terjadi ketika gas cair karena melepaskan energi panas. Yang selanjutnya ada menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud zat dari padat ke gas. Contoh dari menyublim ini ada yaitu kapur barus. Kalian tahu kapur barus?
kardus yang biasanya ada di lemari atau di toilet gitu. Lalu ada lagi yang namanya mengkristal. Mengkristal ini perubahan wujud zat dari gas langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair karena melepas energi panas. Contohnya yaitu salju. Salju itu berasal dari gas yang mengkristal. Nah, itu salah satu contoh dari wujud kristal. Nah, selanjutnya selain perubahan wujud zat, di sini juga ada perubahan fisika. Apa sih perubahan fisika itu? Perubahan fisika ini merupakan perubahan yang hanya mempengaruhi bentuk, ukuran, atau keadaan suatu zat tanpa menghasilkan zat baru. Jadi, zatnya tetap, tidak ada hasil yang baru. Ciri-cirinya yaitu bersifat reversibel atau dapat kembali ke keadaan semula. Misalnya seperti es batu ini. Berbeda dengan perubahan fisika tadi, perubahan kimia ini merupakan perubahan yang menyebabkan bentuk zat baru dengan energi sifat kimia yang berbeda dengan ciri-ciri bersifat irreversibel berbandingan dengan perubahan fisika tadi, yaitu tidak dapat kembali ke keadaan semula. Contohnya yaitu kayu yang terbakar menjadi abu. Ketika kayu terbakar menjadi abu, abunya itu tidak akan bisa kembali menjadi kayu lagi. Baik, setelah Ibu memaparkan materi pada siang hari ini, di sini Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, yang mana LKPD ini berisi tentang proyek yang akan kalian kerjakan untuk memenuhi penilaian pada siang hari ini. Di sini sudah terdapat langkah-langkah yang harus kalian kerjakan, dan Ibu mohon nanti setelah proyeknya selesai bisa dipresentasikan ke depan. Silakan bisa didiskusikan dengan teman kelompok sekalian. Ibu minta salah satu perwakilan kelompok saja bisa maju ke depan untuk mempresentasikan proyek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah dibuat. Di sini ada perubahan wujud zat, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika ini terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, dan juga perubahan kelarutan. Ketika perubahan wujud itu komposisi kimia H2O itu tetap sama, hanya berubah wujudnya saja. Terus perubahan bentuk, kertas yang diputing itu akan tetap, tapi ukurannya saja yang berbeda. Terus perubahan kelarutan juga masih bisa dipisah melalui penguapan air. Terus yang perubahan kimia itu seperti besi berkarat, besi bereaksi dengan lingkungan membentuk oksida besi. Terus kayu terbakar menjadi abu, terbentuk zat baru, tidak dapat kembali ke wujud kayu. Terus yang terakhir ada pembusukan atau fermentasi, terjadi perubahan kimia menghasilkan zat dan juga bau. Sudah? Boleh meninggalkan kembali ke tempatnya, ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek sudah dipresentasikan sama Mbak Kina tadi terkait proyeknya, di mana gambar dua yang baru yang siap, yaitu fisika dan kimia. Ibu kira kalian sudah paham mengenai materi pada siang hari ini setelah mengerjakan proyek yang telah Ibu berikan. Di sini ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya zat memiliki 3 wujud utama, yaitu yang pertama ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu yang kedua, perubahan wujud itu terjadi karena adanya keterlibatan energi, seperti tadi ketika mencair itu terdapat energi panas yang menyebabkan es batu dapat mencair. Dan yang ketiga, perubahan sifat fisika dan kimia berbeda sifatnya, yaitu ketika perubahan fisika
nanti dapat kembali ke bentuk zat asalnya. Jangan bahan kimia itu terbentuk zat baru yang tidak dapat kembali ke sifat asalnya. Dan yang terakhir, kerapatan zat dipengaruhi oleh massa dan volume zat itu sendiri. Mungkin sekian pemaparan materi dari Ibu pada siang hari ini. Selanjutnya Ibu mohon kalian untuk mempersiapkan diri kalian belajar yang sungguh-sungguh untuk menghadapi ujian akhir semester di depan. Semangat menjalani hari-hari kalian. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam